depan tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Bentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Lah bahasa kamu sama, Ricky. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini Yang Mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Berdirinya Ricard dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu Yang Mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Saya tidak. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal, iya kan? Saya yang mengalami Yang Mulia, ada di situ Yang Mulia. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kesaksian terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kuat Maruf, benar-benar membuat Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan, Wahyu Iman Santoso, geram dan marah. Salah satu pernyataan Kuat yang membuat Hakim gerah adalah, dia mengaku tidak melihat Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, saat dieksekusi di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama, Ricky. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Mendengar cerita itu, Hakim pun menyinggung jawaban Kuat yang mirip dengan kesaksian Ricky Rizal. Dalam sidang sebelumnya, Ricky juga mengaku bahwa ia tidak melihat ex-Kadif Propam, Ferdi Sambo, menembak Yosua. Inilah bahasa kamu sama, Ricky. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Kesaksian Kuat Maruf yang dinilai tidak jujur tersebut lantas menyita perhatian publik. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Unpad, Profesor Dr. Romli Atmasasmita, dikutip dari Kompas TV, tanggal 9 Desember tahun 2022, mengingatkan bahwa memberikan keterangan palsu di persidangan merupakan tindak pidana dan ada ancaman hukuman yang bisa diberikan hakim kepada saksi. Menurutnya, hakim bisa saja memberikan tambahan pidana lantaran sikap kedua saksi tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kedua saksi yang juga terdakwa ini, tidak hanya dijerat pembunuhan berencana, tapi juga memberi keterangan palsu. Romli juga menilai, dalam momen persidangan yang menghadirkan Ricky Rizal dan Kuat Maruf, tampak keduanya sama-sama menguatkan skenario Ferdi Sambo, tidak ada eksekutor lain, selain Richard Eliezer.